Nama domain didefinisikan oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO sebagai bentuk alamat internet yang memudahkan manusia untuk menemukan situs web. WIPO merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang didirikan berdasarkan Convention Establishing the WIPO pada tanggal 14 Juli 1967 sebagai organisasi internasional yang diciptakan untuk mempromosikan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh negara dengan bekerja sama dengan berbagai negara serta organisasi internasional. Dalam nama domain, WIPO bekerjasama dengan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Dalam lembaga ICANN, kita dapat mendaftarkan nama domain, kemudian ICANN akan menunjuk organisasi sebuah negara sebagai langkah administratif di setiap negara untuk melakukan pengelolaan nama domain. Menurut WIPO, hak kekayaan intelektual biasanya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Khusus menyangkut hak atas kekayaan industri menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober tahun 1979, perlindungan hak hukum kekayaan industri meliputi yang pertama ada hak paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang kedua ada hak desain industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang ketiga ada hak merek, dan yang keempat ada indikasi geografis yang sama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang kelima ada rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang terakhir adalah desain tata letak sirkuit terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Domain adalah sebuah nama yang khas atau unik untuk mengidentifikasi suatu server di komputer di jaringan internet, sehingga para pengguna lebih mudah untuk mengaksesnya tanpa harus mengingat IP address server. Dari keseluruhan penemuan teknologi yang akhirnya membentuk internet, nama domain dapat dikatakan sebagai salah satu yang paling besar dampaknya kepada dunia bisnis global. Nama domain dan DNS merupakan komoditas bernilai tinggi. Industri nama domain dibentuk oleh kegiatan-kegiatan berupa pengelolaan DNS server, pendaftaran nama domain, jual beli nama domain, dan sebagainya. Domain menjadi penting sebagai salah satu properti ekonomi di dalam internet karena nama domain dapat mempresentasikan bisnis dan mendapatkan keuntungan melalui lalu lintas pengunjung yang mengunjungi alamat bersangkutan ataupun dari pendapatan iklan. Domain berpengaruh dalam kepentingan bisnis untuk meningkatkan nilai kredibilitas suatu bisnis online, dapat membangun nama suatu brand, dan mempermudah konsumen untuk mendapat informasi serta menarik perhatian konsumen. Efek ekonomi lainnya dari penggunaan nama domain adalah kegiatan jual beli nama domain yang banyak dilakukan seperti sekarang ini. Proses penyelesaian itu dilakukan dengan proses mediasi terlebih dahulu. Kecuali jika para pihak itu tetap pada pendapatnya masing-masing, maka pemeriksaan materi perselisihan sepenuhnya kewenangan dari panel PPND. Dan apabila salah satu pihak meneruskan keberatan ke pengadilan terhadap pihak yang lain pada saat panel telah melakukan proses pemeriksaan materi perselisihan, maka terhadap kondisi demikian panel dapat menghentikan proses pemeriksaan dan menutup perselisihan dengan penetapan. Dan hasil PPND menjadi rekomendasi Pandi untuk mengeluarkan keputusan. Jadi setelah adanya keputusan tersebut, registrar itu dapat membatalkan, mengalihkan atau mengubah pendaftaran domain name-nya itu 21 hari setelah keputusan Pandi tersebut. Dan pemeriksaan materi perselisihan yang telah diputuskan oleh panel tidak menghalangi para pihak untuk mengajukan gugatan secara perdata melalui pengadilan negeri meskipun materi gugatannya itu sama. Dan kalau untuk di dunia internasional itu biasanya kita tunduk pada pengaturan dari ICANN atau Internet Corporation of Assigned Names and Numbers. Segala akibat hukum yang timbul dari penggunaan nama domain biasanya tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan tersebut. Dan jika terjadi sengketa nama domain, maka tunduk juga pada UDRP atau Uniform Dispute Resolution yang merupakan ketentuan ICANN tentang penyelesaian sengketa domain name. Konflik antara domain name dan merek merupakan salah satu titik persinggungan antara perkembangan TIK dan HKI. Salah satu kasus domain internasional yang pernah terjadi adalah kasus mengenai IKEA Swedia atau IKEA Systems versus IKEA Indonesia. IKEA Indonesia merupakan merek lokal PT Ratania Khatulistiwa. Upaya permohonan penolakan dari Inter IKEA Systems dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta dan menolak permohonan kasasi pihak Inter IKEA Systems. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Inter IKEA Systems atas PT Ratania Khatulistiwa dengan alasan bahwa merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dapat dihapus dari daftar umum merek.